Baik, saya dapat info Bu Ayu juga sedang ada adiknya ya, kakaknya yang sakit ya. Semoga Allah sembuhkan ini. Dan juga ibu istrinya Pak Edwin juga sedang kurang sehat, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Kalau udah siap, kita mulai saja Bu ya. Nah, nanti kelamaan keburu tidur. Nah, karena ini jam-jam injury time ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah sekalian, ibu-ibu rahimakumullah, kita sama-sama bersyukur kepada Allah atas segala macam nikmat, seperti nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat yang lainnya. Termasuk hari ini, sementara yang lain sibuk liburan, tetapi ibu termasuk pilihan karena berkenan menyisihkan waktu istiqomah hadir di majelis ilmu, majelis Al-Hujjah ya. Mudah-mudahan semua upaya kita ini tergolong amal soleh. Saya juga bersyukur pada Allah dan terima kasih diberi kesempatan. Rasanya semester berapa kita ketemu di masjid ya Bu ya? Berapa waktu lalu ya? Lama ya Bu? Alhamdulillah ketemu lagi. Siang hari ini kita ingatkan diri kita tentang kenali nabimu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana udah di-share ya informasinya. Untuk apa kenalan lagi? Karena sebagian baru mengaku kenal, padahal substansinya belum kenal. Ingat peribahasa kita, tak kenal maka tak sayang. Orang tak sayang maka tak cinta. Orang beriman betul pasti cinta kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, cinta itu ada buktinya. Dan cinta itu macam-macam. Ada cinta sejati, ada cinta palsu, ada cinta monyet, bahkan ada cinta semalam. Macam-macam kan Bu? Iya. Nah kita selaku orang beriman kepada Rasulullah, cintanya harusnya yang mana? Mas, cinta sejati atau cinta temporer? Cuma Rabiul Awal aja gitu. Nah itu kan sebagian temporer. Betul, Rabiul Awal berkait dengan saat kelahiran beliau, tetapi mengekspresikannya, waktunya nggak ada pengkhususan, dan juga caranya yang paling tepat ikuti tuntunannya. Nah ini pun kita angkat supaya bagian dari upaya membekali diri. Ingat kita semua bakal mati nggak? Bakal mati nggak? Coba lihat nanti di surah Ali Imran ayat 185 ataupun di surah Al-Anbiya ayat 35 dan juga surah Al-Ankabut 29 ayat 57. Di tiga surah yang berbeda dan ayat berbeda itu dijelaskan itu bahwasanya setiap makhluk bernyawa pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut.
Setiap makhluk bernyawa pasti mati. Laki mati, wanita mati, pejabat mati, penista Al-Quran mati. Walaupun belum divonis kan? Loh kan bakal mati juga. Memang siapa dia? Siapa kita? Ya, 1 Ali Imran tadi Bu. Ayatnya berapa? 185. Terus surah Al-Anbiya 21 ayat berapa? 35. Jadi itu sama ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita sudah tahu bakal mati, kita harus menyiapkan diri enggak? Harus menyiapkan diri enggak? Harus. Kalau boleh saya gambarkan, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, bahwa ada 4 alam yang akan kita lalui. Saya mulai dari sini. Alam kehidupan. Kata Imam Ibnu Qayyim ada 4. Kita akan lalui semua ini Bu. Jadi alam kehidupan ada berapa? 4. Kata Imam Ibnu Qayyim nih. Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Pertama, alam rahim, kandungan. Ya kan? Semua mengalami enggak? Mengalami. Ada enggak yang tidak mengalami? Ada. Nabi Adam. Memang ada emaknya? Enggak ada. Terus yang kedua, Hawa. Enggak ada ibunya. Tapi anak cucu keturunannya mengalami alam kandungan. Berapa lama? Bapak jangan ikut-ikut, enggak pengalaman, Ibu. Karena kita laki-laki hanya bisa menghamili. Sementara yang hamil siapa? Wanita. Berapa lama Bu? Kurang lebih 9 bulan. Kurang lebih ya. Kemudian alam yang kedua. Nah ini sedang berlangsung ini. Alam dunia. Berapa lama? Ada yang tahu? Ada yang tahu enggak? Kalau ada yang berani jawab tahu berarti minimal panitia dia tuh. Loh kan ajal termasuk perkara gaib kan? Enggak ada yang tahu. Tapi kematian pasti kan? Nah, kalau merujuk kepada penjelasan Rasulullah, a'mar ummati ma baina sittin ila sab'in. Rata-rata umur umatku kurang lebih ya 60 sampai 70 tahun. Nah, nggak tahu ini ibu-ibu peserta hari ini, apakah ini lolita semua nih, lolos 50 tahun? Iya berarti Bu lolita, lolos 50 tahun. Nggak ada yang jelita kan? Ya, jelang 50 tahun nggak ada kan? Nah, sekarang yang ngaji umumnya yang S3 Bu. Sangat sepuh sekali. Kecuali yang dapat hidayah taufik, yang muda belia mau itu good. Ya Mas ya? Iya, sama bapak-bapaknya sholat berjamaah rajin ke masjid sekarang subuh berjamaah itu. Kebanyakan aki-aki. Yang anak muda kemana? Kemana Bu? Nah iya. Tapi herannya olahraga 7 km sanggup. Ke masjid 7 langkah nggak nyampe Bu. Herannya? Penyakit apa itu? Malas ya? Oh berarti suplemennya kurang ya? Dah baik, jadi ini alam yang kedua sedang berlangsung ini, tapi limited, ini rata-rata ya. Nah, ketika seorang ajalnya tiba, kan nggak bisa ditawar. Kalau tadi kan surah tentang kematian kan surah 3185, benar? Surah 21 ayat 35 dan surah yang lainnya ya. Dah baik, ketika ajal itu tiba, kan nggak bisa ditolak, nggak bisa ditawar.
Nih, Ibu buka lagi surah 7 ayat 34 Al-A'raf. Tentang ajal itu. Surah 7 Al-A'raf namanya. Pada ayat 34, ini tentang ajal ini. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Dan setiap umat mempunyai ajal, batas waktu. Nah, itu kan rata-rata itu. Berapa itu tadi kata Rasulullah? 60 sampai 70 tahun. Yang sudah nyampe jangan deg-degan, Bu. Tenang aja, yang muda jangan sombong. Siapa tahu jatuh tempo duluan. Break di tengah jalan, kena penalti itu. Kemudian apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Harga pas. Ghaib. Nah, ketika ajal tiba, berpindahlah masing-masing ke alam yang 3. Alam kubur disebutnya alam barzakh. Ada yang pernah singgah? Barangkali ada yang punya pengalaman? Nih, alam kubur nih, alam barzakh. Nah, bahasan kita saya kaitkan di sini karena ada hadis Nabi yang sahih bahwa siapa saja ketika mati masuk ke alam kubur akan menghadapi fitnah kubur. Fitnah itu ujian kan? Makanya kita disuruh membaca doa khususnya tasahud akhir menjelang salam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Ada kan? Wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ada kan doa itu? Karena semua akan menghadapi fitnah. Di antara fitnah yang umum kita hadapi bentuknya pertanyaan. Pertanyaan pokok fatal ini. Pertanyaannya cuma 3 ini. Masih ingat hadis Nabi yang sering disampaikan di kesempatan pengajian maupun khutbah Jumat? Nah, man rabbuka? Siapa? Ini. Siapa Tuhanmu? 2, wa man nabiyuka? Siapa nabimu? 3, apa pertanyaannya Bapak Ibu? Nah, kalau hadis yang sahih cuma 3. Apa agamamu? Ya, walaupun nanti ada usulan KTP dihapuskan, identitas apa? Iya, tetap aja ditanya. Mau ngeles. Ya Mas ya? Mau ngeles, tetap aja semua mau kafir juga ditanya ini. Inilah fitnah kubur. Di antara yang pokok ini, pertanyaan. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, sesuai hadis sahih yang saya dan kita ketahui, fitnah kubur bentuk pertanyaan cuma 3. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuka? Siapa nabimu? Wa ma dinuka? Apa agamamu? Tapi yang sebagian sering dengar juga banyak tambahan ini. Wa ma imamuka? Wa ma kiblatuka? Wa ma ikhwanuka? Saya pribadi maaf belum dapeti dalilnya itu. Ibu ya, wah kitab enggak ada, saya nggak tahu ini. Kalau hadis sahih cuma ini. Ini aja belum tentu bisa jawab loh. Pertanyaan vital dan fatal ini. Karena di hadis yang berikutnya, siapa yang lolos fit and proper test tahapan awal ini, alam kubur, niscaya alam berikutnya dia lebih mudah itu. Nah belum selesai Bu, baru babak apa nih? Penyisian ya? Apa udah semifinal Mas? Belum ya? Oh, kayaknya Ibu panitia ini. Ya secara memang belum selesai ini. Ya jadi kalau ada tambahan pertanyaan yang lain saya belum tahu. Nanti lama-lama seperti di sekolah sahabat pena itu.
Ya Bu ya, warna favorit, hobi, cita-cita, alamat email, itu mah sahabat pena itu. Nggak ada Bu. Jadi pertanyaan pokok cuma ini. Nah inilah bahasan yang saya mau sampaikan ini. Kenali nabimu. Persiapan dari sekarang karena kita akan ditanya. Betul nggak? Sekarang kenali. Dan itu mempengaruhi kualitas keimanan keislaman kita selaku seorang muslim. Dah baik. Setelah hari kiamat tiba, semua dimatikan, lalu dibangkitkan kembali enggak? Jadi saya ulang, tahapan pertama dari sini kan ke sini. Alam kedua kan? Enggak ada jalur undangan Pak, jalur langsung, mana ada. Ketika juga ini sampai sini aja nih. Semuanya menunggu. Siapa saja yang sudah wafat maupun dari kecil, udah dewasa, udah aki-aki, transitnya di sini semua. Meninggalnya di laut, di gunung, ya Bu ya, di pantai, di pulau, transitnya di sini. Ada yang mau duluan? Sini? Nggak bisa. Ada yang punya tiket terusan Mas? Gitu. Nah, ketika hari kiamat tiba, nah barulah alam akhirat, alam keabadian, ya kan? Disinilah prosesnya dahsyat dan panjang. Makanya persiapan kita dari sini. Kalau di sini belum ada tanggung jawab ini, masih free. Tuh anak-anak kita tuh belum balik, ya Bu ya. Termasuk yang korban disekap kamar mandi di Pulau Mas itu, kan belum balik itu. Si Amel, siapa lagi Bu? Ibu bukan tetangga Ibu? Satu wilayah nggak dengan ini? Oh sana timur, sini udah utara ya? Oh tapi masih satu presiden kan? Oh kirain wilayah lain itu. Satu gubernur kan? Nah ya udah. Ya Bu ya? Oh saya Bekasi Bu. Tapi Indonesia. Iya Bekasi Barat sini. Dah paham ya? Ini yang mau kita bahas nih. Jadi karena nanti kita mengalami alam kubur, di alam kubur menghadapi fitnah, di antaranya pertanyaan nih menyangkut nabi, maka sekarang di sini kenali dong nabimu. Kenali nabimu siapa? Siapa? Lia Eden. Siapa itu? Itu mah Edan itu. Nabi perempuan, berarti itu nggak kenal. Nabi itu laki Bu, maaf jangan tersinggung. Apa-apa tersinggung. Ya memang kehendak Allah, Nabi itu laki-laki pilihan dapat wahyu. Gitu ya. Bayangkan kalau Nabi perempuan, susah Bu, ribet, kasihan. Malaikat Jibril bawa wahyu, nabinya perempuan, jangan sekarang lagi off. Ya gimana? Datang lagi wahyu, aduh lagi repot nyusuin anak, nanti dulu, aduh. Lagi. Paham gak Bu? Itu cara logika aja kan? Dan yang jelas kehendak Allah itu. Nabi laki semua. Makanya kenali dong. Nabimu yaitu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jelas ini mukaddimah ya. Jadi kalau ngapain sih pakai kenalan lagi? Untuk apa Bu? Nih sebagai bekal untuk menghadapi pertanyaan malaikat di alam apa ini? Nih alam kubur. Karena ini penentuan. Kalau ini lolos, ini lebih mudah nggak? Di sini lebih dahsyat lagi. Ini ada hisab, ada sirat, ada mizan, betul nggak? Hisab diperhitungkan, sirat meniti jembatan, mizan ditimbang. Sekarang kan ibu yang rajin nimbang bobot. Iya. Apalagi ikut program tuh. Tahu Bu ikut program kan? Oh ibu nggak ikut? Ya udah sepuh. Kan programnya ibu-ibu kan ini Bu, WRP. Oh, alhamdulillah. Terima kasih Bu ya. Berarti ibu nggak merasa tersinggung kalau suami menyatakan kau tak seperti yang dulu lagi? Nggak ya? Baik, makasih Bu. Ini weight reduction program, susut perut. Bahkan ada yang sedot lemak.
Itu kan program ibu-ibu kan. Kalau kita nggak ada Pak ya. Kalau kita program penggemukan apa nih? Sudah ya, baik jamaah sekalian, Bapak Ibu rahimakumullah. Kita mulai kenalan dengan siapa? Nih, Nabi kita siapa? Ya, kenalan juga dong nabi-nabi yang sebelumnya karena berkaitan. Ini boleh saya hapus? Boleh. Awas ya, besok ulangan 2017. Loh iya, ketemu saya lagi, saya tanya loh. Iya ya, Ibu ya, mudah-mudahan ketemu semester besok nih. Baik, saya hapus, kita mau kenalan. Dari manusia pertama, saya hapus ya. Baik. Siapa manusia pertama? Kita turunan siapa? Ada yang merasa turunan lain? Profesor Darwin. Dia keturunan siapa? Ya dia aja Pak, kita mah enggak. Loh kan kita orang beriman berdasarkan dalil Allah yang menjelaskan. Kita keturunan siapa? Iya. Kalau kita keturunan monyet, Bani Kirdun dong. Bukan Bani Adam. Loh benar nggak? Itu kan teori aja, nggak jelas. Nah, saya mulai dari sini. Manusia pertama ya Nabi Adam. Dalil-dalilnya banyak. Di antaranya buka surah Al-Baqarah ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Itu udah jadi kan? Sebelumnya ayat yang sebelumnya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kalau sebelumnya berarti ayatnya kan 30 ya. Nah, nanti sambungannya 34 ya. Kemudian qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ada kan? Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Siapa tuh? Adam kan? Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Berarti antara Adam dan malaikat senior siapa? Malaikat duluan dia. Termasuk yang menjadi musuh kita bersama, setan, iblis. Nah ini nih, ketika Allah sudah ciptakan Adam, ya wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis. Malaikat diperintahkan sujud enggak? Taat enggak mereka? Kecuali siapa? Iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggak mau itu. Sombong. Maka jadilah dia kafir. Gitu ya. Nah ini bukti bahwa nih manusia pertama nih. Kan kasihan kalau sendiri jomblo. Maka Allah ciptakan pasangan untuknya. Siapa? Hafal nggak Ibu? Siapa Bu? Hawa. Bagus Ibu masih hafal. Ya. Karena sebagian banyak yang lupa. Gara-gara lupa ditanya siapa istri Nabi Adam? Jawabnya Nyonya Adam. Enggak benar itu. Ya iya udah nisbah kepada suami. Udah ini aja. Masa Nyonya Adam. Dah ya. Nah baik. Mengenai ini asal muasal penciptaan manusia. Nih kita lihat lagi dalam Al-Quran ada semua. Al-Hujurat 49 ayat 13. Al-Hujurat namanya. Allah berfirman, ya Yuhannas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Sesungguhnya pada mulanya kami menciptakan kalian dari perpaduan seorang laki-laki. Siapa ini? Adam. Dan seorang wanita siapa? Hawa.
Dari perpaduan inilah wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Lalu kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk apa? Saling mengenal satu sama lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah siapa? Yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal. Nah, sekarang kita lihat nih. Karena kita mau bicara kenal Nabi, maka keturunan Nabi Adam dan Hawa ini yang jadi Nabi aja. Itu ya. Yang nggak jadi Nabi nggak usah lah. Tak kepanjangan berapa semester. Ya, dan juga nanti saya batasi 3 kurang 15 saja Bu ya. Ya, sebelum asar karena saya ada keperluan. Baik, kan 1,5 jam cukup. Seperti main bola 2 babak kan 2 kali 45 menit, 90 menit, 1,5 jam enggak? Tuh, Mas ini setuju, enggak sudden death kan? Enggak, ya baik. Nah ini keturunan Nabi Adam dan Hawa yang menjadi Nabi, seingat saya catatan ini Bu, Sis. Nabi Sis, jarang dengar kan? Sis, pernah dengar? Tapi pernah dengar enggak? Nah maka kemana aja Bu? Jadi punya anak yang jadi Nabi Sis. Kemudian keturunannya menjadi Nabi Idris. Tuh. Ya ini kan nasab silsilah kan katanya mau kenal Nabi. Baik dari Idris nih Nuh. Nah barulah dari Nuh ini, nah ini bapak para nabi Ibrahim. Nah ini kita mulai dari sini. Ini bapak para nabi Abul Anbiya. Karena dari Nabi Ibrahim inilah banyak menurunkan nabi-nabi. Kalau jalur sininya nggak ada, gitu ya, paham? Orang biasa. Tapi ini nih, yang paling banyak mulai di sini nih. Makanya lihat diabadikan kalau kita sholawat dalam tasyahud disebut 2 nabi nggak? Siapa? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid dan seterusnya. Ini bapak para nabi ini. Jelas Bapak Ibu? Struktur global dari Adam. Anak yang lain banyak nggak jadi nabi. Itu dalam Al-Qur'an ada Qabil Habil anak Nabi Adam bukan? Ya kan? Nah, dalam perempuan katanya Iklima atau siapalah gitu. Ibu ya? Nabi Nuh juga istri anaknya membangkang. Ibu ya, disuruh ikut naik kapal malah kemana? Nah itu contoh yang nggak baik, terutama bagi ibu istri itu istri membangkang itu. Istri Nabi Nuh membangkang. Ada yang kenal istri Nabi Nuh? Jangan coba-coba lagi kasih nama. Siapa istri Nabi Nuh? Bunuh. Ini Nabi Adam istri Nyonya Adam. Sekarang istri Nabi Nuh Bu Nuh. Mana ada? Gak ada namanya. Sampai saat ini belum ada yang survei. Udah ya? Baik. Nah sekarang dimulai dari bapak para nabi. Ini udah di copy? Udah ya? Saya hapus lagi nih karena panjang ini ke bawah. Ini saya hapus ya. Awas, ulangan keluar ini essay. Coba saya tes. Nabi Adam dan Hawa, anak yang jadi nabi siapa tadi? Jangan ngebet dong. Sis anaknya siapa? Idris anaknya siapa? Nuh anaknya siapa? Nah, ya terang aja baca itu. Dah ya, baik. Saya mulai dari bapak para nabi tadi. Siapa? Nah, kisahnya begini Bapak Ibu jamaah sekalian. Ya, saya merujuk kepada hadis-hadis yang sahih. Yaitu anak Nabi Adam yang nggak jadi nabi, yang saya bicarakan yang jadi nabi. Yang nggak jadi nabi nggak usah lah. Ini kan lagi mau kenal nabi. Qabil Habil anak Nabi Adam. Bahkan Habil dibunuh sama Qabil abangnya. Kan ada kan kisahnya? Akhirnya belajar sama burung gagak kan, menguburkan. Nah, itu. Dah baik, Ibrahim menikah dengan istrinya namanya Sarah.
Ini adanya di hadis sahih. Gitu ya. Nabi Ibrahim ini berasal dari Irak, Babilonia, Babil. Gitu ya. Cikal bakal bangsa Arab, belum Arab nih. Babilonia. Irak, Babil. Daya, ini Sarah turunan bangsawan, cantik, tapi lama menikah nggak punya anak. Ya, lama menikah nggak punya anak, sabar. Nah, kemudian dalam sebuah kesempatan di hadis yang sahih, ketika itu yang berkuasa Fir'aun. Bu, Fir'aun Bapak itu gelar raja-raja Mesir. Fir'aun itu yang ada namanya. Fir'aun di zaman Nabi Ibrahim beda sama Fir'aun zaman Nabi Musa. Fir'aun itu gelar raja-raja, Ramses bahasa Latinnya. Gitu ya. Ramses 1, Ramses 2, Ramses gitu ya. Nah, baik. Nah, Nabi Ibrahim sama istri Sarah diundang dengan maksud jahat. Karena si Fir'aun ini punya makar, Bu. Kan sekarang lagi tren makar. Apa makar? Iya, sebentar makar. Berarti tadi makan siang di restoran sedia ayam makar. Ya, sedia ikan makar. Tuh tadi seberang ada restoran dari Makassar itu. Ikan makar gitu. Bukan bakar lagi ya. Oh, ikang ya, bacanya gitu. Oh, ikhfa itu Bu ya, nun ketemu kaf ya, ikang gitu. Oh, luar biasa. Itu belajar tajwid juga Bu ya. Ikang. Salah ngucap Ikang Fauzi lagi. Dah ya Bu ya. Nih. Raja zolim itu Fir'aun jahat nih. Tapi Allah selamatkan. Sampai tercekik-cekik dibebaskan ini Sarah. Diberilah hadiah seorang wanita yang nanti membantu Ibrahim, namanya Hajar. Riwayat yang sering kita dapat itu diduga budak. Tetapi pendapat Syekh Al-Mansur Furi bukan budak, wanita merdeka, itu biasa. Kan yang sering kita dengar cerita dari madrasah dulu ya. Budak ya. Benar nggak Bu? Nah, menurut penelitian Syekh Al-Mansur Furi bukan orang merdeka itu. Orang biasa, bukan budak. Dah ya? Nah, sekarang mereka kembalilah nih. Setelah diundang Raja Zolim gak berhasil. Nah, pulang nih mereka nih. Sekarang bertiga. Sarah bilang sama Ibrahim. Ini pelajaran untuk ibu nih. Ya, penting. Dan juga bapak nih, udah senyum-senyum aja ini. Nah, Sarah bilang sama Ibrahim, wahai Ibrahim, aku kasihan denganmu. Lama berumah tangga denganku, belum juga punya anak. Maka kau nikahilah ini siapa? Tuh, berarti instruksi Menteri Dalam Negeri. Keluar SK. Gimana Bapak, siap? Siapa? Bukan main. Memang laki-laki ini aneh Bu ya. Laki-laki itu aneh nih. Yang muslim ditanya, Mas sampean muslim? Udah disunat? Udah dong. Mau lagi nggak? Ogah katanya. Tapi ketika ditanya, Mas sudah nikah? Udah. Mau lagi? Mau dong. Itu. Dah ya. Nah, akhirnya Ibrahim menikahi Hajar. Paham Bu ya? Nih, jadi ada berapa kiri kanan? Iya, jadwal ganjil genap kan? Nggak pernah meleset. Kalau meleset denda 500.000. Jadwal ganjil genap, Mas sudah siap? Oh, tanggung jawab loh. Dah baik, dari pernikahan dengan Hajar inilah Allah karuniai seorang anak laki namanya Ismail. Ini lagi belajar kenal Nabi dari nasab ini. Kisahnya kan ingat nggak? Yang dalam mimpi Nabi Ibrahim menyembelih kan? Akhirnya jadi apa? Syariat berkurban nggak? Nah ini kan ini. Nah, singkat riwayat begini, wanita di mana saja sama, walaupun istri Nabi, walaupun dia udah menginstruksikan sendiri, akhirnya, waduh, cemburunya naik Ibu ya, makanya meminta Ibrahim dan membawa Hajar dan Ismail, jangan tinggal di sini. Seingat saya dulu tinggalnya di Palestina ini, maka dibawalah hijrah nih oleh Ibrahim, Hajar dan Ismail ke Mekah. Mekah ketika itu belum ada kehidupan nih di antara dua gunung nih di sini nih Bu. Lembah di antara lembah. Dulu namanya Bakka, lembah ratapan ini. Bakka, lembah ratapan. Dulu namanya itu.
Artinya Bakkah, Pak. Dulu pakai bak. Ada di ayat Al-Qur'an bi Bakkata inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Pakai bak ini. Lembar ratapan. Terus berubah menjadi Makkah, gitu ya. Nih ganti bak jadi mim. Tinggallah di sini tandus, nggak ada kehidupan ini. Maka waktu mau ditinggal Ibrahim, Hajar bilang, "Kenapa kamu tinggalkan kami berdua di tanah tandus ini?" Perintah Allah jawabnya. Dah, tenanglah ini Hajar. Tapi namanya manusia biasa, ketika itu, ibu ya, bayi nangis, haus, makanan habis, ibunya lari-lari nggak tuh? Sofa, Marwah, ingat nggak? Ya itu kan jadi napak tilas haji kan? Ini bukit. Bukan sinetron ini Sofa Marwah, ya, nih ibunya itu Hajar naik ke bukit nyari orang barangkali yang dia bisa tolong gitu ya. Nggak ada, turun lagi, naik lagi bukit Marwah. Sampai 7 kali kan? Sampai Allah memberi karunia munculnya air Zam-Zam. Daya singkat riwayat, setelah ada air Zam-Zam, berkembanglah daerah ini. Karena ada air kan, banyak orang datang. Ya, menumpang minta air sama Hajar dan Ismail. Boleh dikuasai nggak boleh? Kalau sekarang kan orang asing datang nguasain ya, boleh Mas ya? Boleh nggak? Boleh kan? Katanya gitu ya? Oh, nggak tahu ini. Dah, akhir ramelah kota ini. Nah, maksud saya, ini saya hapus nih. Gambar gunungnya jelek Bu ya, saya hapus aja ya. Ini cerita aja kok ini. Dah. Nah, kalau kita mau pahami, mulai dari sinilah cikal bakal suku bangsa Arab. Paham Ibu? Gitu ya? Terutama sejak Ismail dan Hajar menempati apa? Makkah itu. Dah baik, terus turun-temurun ini. Nggak ada nabi, kosong. Kecuali terakhir Nabi kita Muhammad SAW. Jadi darul nasabnya dari sini Bapak Ibu. Nih ya. Jadi Rasulullah SAW, Nabi kita yang kita cintai, jalurnya dari mana nih? Ini sangat panjang ini. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murab bin Ma'ad. Wah panjang. Sampai bin Ma'ad bin Adnan bin Ismail. Bapak Ibu nasab apalnya berapa? Bapak bin bapak, bapak bin kakek, kakek bin uyut, uyut bin ibu gimana? Ibu binti bapak, bapak bin kakek, kakek bin bingung. Makanya jarang yang memperhatikan nasab. Sebagian orang, maaf, ada teman kita orang Jawa itu suka rajin Bu, bikin silsilah. Ya Bu ya? Iya, bin Karto di Rejo, bin Singo Menggolo. Gitulah kira-kira. Ya Bu ya, misalnya. Dah ya Bu, baik, sampai sini jelas Bu. Nah, sementara nih belum selesai. Jadi Nabi Ibrahim bolak-balik aja Palestina, Makkah. Qadarullah Sarah pun hamil, juga punya anak laki namanya Ishak. Berarti Ismail dan Ishak apa tuh? Kakak beradik, tapi beda satu bapak. Tapi nggak bertengkar kan? Saudara tiri nggak ada. Itu orang Kelapa Gading itu. Nggak ada. Benar nggak Bu? Nah sampai sini pernah dengar nggak? Katanya nggak cinta Nabi, cintanya palsu ini. Tanya nasab gini aja bingung. Ibu ya? Ibu sama suami cintanya gimana? Berapa karat? Berapa karat? Enggak, kalau hasil survei saya senyumnya aja pas gajian doang. Kalau tanggung bulan? Berarti apa itu? Ya gimana Bu? Silakan. Oh iya nanti, Ibu udah maksudnya aja, tenang dulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami nih. Iya, betul Ibu, dari sini maksud saya. Dah ya Bu, jelas. Nah, Ishak, ya ini bicara yang jadi nabi aja. Punya keturunan jadi nabi Yakub. Yang punya nama lain Israel, tuh. Ya, nama lain Nabi Yakub Israel.
Wah, nanti teman-teman yang nggak hadir dikasih fotokopian aja Bu ya. Karena ketemu saya lagi ulangan, bilangin, kasih tahu nanti. Nih saya kasih panah aja ya supaya kelihatan nih. Keturunan kan ke bawah ya. Nah jadi Nabi Isa punya anak yang jadi nabi, yang nggak jadi nabi saya nggak bicara ya. Benar ya? Kayak ibu tadi nanya Qabil Habil, saya nggak bicara itu. Saya bicara yang keturunan yang jadi nabi aja. Nabi Yakub nama lainnya Israel. Nah Nabi Yakub anaknya 12, istrinya 4. Ya Bu ya, istrinya berapa Pak? Kalau Bapak jumlah 4 kan melek tuh. Berapa? 4. Karena 1 sehat 4 sempurna. Bener Pak? Bapak senyum-senyum aja itu. Dah ya, jadi Nabi Yakub saya lengkapin aja nih. Anaknya 12 ini. Tapi yang jadi Nabi 2, Yusuf dan Bunyamin. Ya kan? Baca surah Yusuf, surah 12. Bahwa Nabi Yusuf punya saudara nih selain Bunyamin nih yang 10 nakal nyemplungin dia di sumur kan? Ingat gak kisah Nabi Yusuf? Itu 10 yang nakal itu. Kalau Bunyamin enggak. Nah baik, di antara anak Nabi Yakub yang tidak menjadi nabi kan banyak. Istrinya 4, Laya, Rohil, Zulfa, Balha. 2 kakak beradik, 2 budak. Dari 4 istri itulah anaknya 12. Anaknya yang tidak jadi nabi, nah ini namanya ya Yehuda. Inilah yang menjadi Yahudi ini. Tuh. Ini saudaranya Yusuf ini. Ada juga yang namanya Lauli. Nah, menurut data sejarah dari jalur Yahuda ini menurunkan raja-raja nih, raja-raja Bani Israel. Kalau yang ini menurunkan nabi-nabi. Ya Bu ya, selain dari sini. Dah, keturunan Nabi Yakub semuanya ini yang berapa jumlahnya ini? 12 orang. Itu disebut Al-Asbat. Al-Asbat. Asbat. Di dalam Al-Quran ada. Wal Asbat. Yaquba ya Ishaq wa Yaquba wal Asbat, dan keturunan yang 12. Ada kan Al-Asbat? Ya ini maksudnya. Maka setelah tahu Nabi Yakub nama lainnya Israel, keturunannya Al-Asbat ini kan disebut Bani Israel. Keturunan siapa? Yakub. Makanya yang kita benci itu Yahudinya, bukan Israelnya. Israel itu nama lain siapa? Nabi Yakub. Udah ya? Udah baik, saya ringkas. Terus menurunkan nabi-nabi ya, datanya minim. Jangan mengada-ngada ini. Ada Nabi Musa, Nabi Daud, dan saya singkat terakhir ini nabi di kalangan Bani Israel, betul yang Ibu bilang Nabi Isa. Paham ya? Ini saya ringkas saja nih. Nah berarti keturunan Ibrahim ini terbagi 2 nih. Dari jalur siapa ini? Nah, dari Ismail Arab, di sini Bani Israel nih. Mulai dari sini ya, maaf, di sini nih Bani Israel, maaf. Jadi secara umum ada ini ya, nih. Dan juga kan surah Al-Hujurat tadi 49. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Lalu kami jadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk mengenal satu sama lain. Nih berbangsa-bangsa. Benar nggak? Benar ya? Nah Nabi yang diutus yang terakhir dari kalangan Bani Israel namanya Nabi Isa. Sejak Nabi Isa masih hidup bertugas mendakwakan Bani Israel, sudah diberitahu tentang kehadiran nanti Nabi Muhammad. Buka surah 61 ayat 6. Namanya As-Saff. Ini kalau nggak cukup nanti semester berikut ya Bu ya. Panjang nih surah Nabawiyahnya ini. Ya Bu ya, panjang. Mau panjang mau pendek? Mau panjang. Baik.
Nih ya, surah 61 ayat 6, silakan dibuka. Nabi Isa berkata, wa id qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum. Ada kan? Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nama lain Nabi Muhammad Ahmad. Tuh. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrum mubin. Jadi udah disampaikan enggak itu? Oleh Nabi Isa, Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah untukmu yang membenarkan kitab sebelumku, Taurat, dan memberi kabar gembira bahwa nanti akan diutus apa? Nabi terakhir, Nabi Muhammad. Udah dikasih tahu nggak itu? Ininya belum lahir loh Bu, masih di zaman Nabi Isa nih. Sudah dikasih tahu. Tapi tatkala waktunya tiba, kalangan Bani Israel menolak, menganggap ini sihir ini gitu. Tahu nggak diantara faktornya kenapa menolak? Padahal nabinya sendiri udah memberitahu. Dan bahkan ini Bani Israel brengsek nih. Nih merusak ajaran Nasrani. Yang dulu kan agama tauhid, Injil dirusak. Bahkan ini aja mau dibunuh, dikejar-kejar. Allah selamatkan. Di mana Nabi Isa sekarang? Di langit. Sesuai firman Allah. Yang diserupakan itulah yang diduga oleh orang Nasrani itu. Yudas yang fotonya dipajang-pajang itu. Disalib katanya. Itu bukan Nabi Isa. Jadi mereka menolak di antara alasan pokok. Kenapa? Mereka mengharap lahir Nabi berikut dari kalangan Bani Israel. Tapi Allah berkenan dari kalangan siapa nih? Itu kuncinya. Sombong sama dengan iblis. Ya merasa lebih baik. Adam memesayakan duluan saya. Kenapa saya sujud sama dia? Gitu. Ini juga gini, siapa dia? Makanya itulah di Black Campaign seperti yang kita tahu, di Asad Usud ini ngapain turunan budak tuh? Ya kan? Padahal menurut Syekh Al-Mansur Furi orang merdeka itu. Jelas Bapak Ibu? Jelas ya? Nah, ini dari sisi nasab. Dari sisi di kitab-kitab terdahulu pun disebut juga nih nama Muhammad. Sudah ada. Tapi kalau orang memang dasarnya sudah menolak, ya susah. Susah nggak Bu? Ya di sini, di antara sini nih. Ya di bawah Nabi Yusuf, Harun, Musa kan, Daud. Nah di sini Sulaiman, benar Bu ya? Nah itu udah hafal. Ibu beli posternya ya? Kan ada poster silsilah Nabi. Tapi tolong dicek rujukannya, gitu ya. Baik Bapak Ibu, jelas, clear sampai sini? Nah sekarang kita fokus yang ini. Kan katanya mau kenal Nabi Muhammad. Ini baru dari sisi silsilah. Nanti ulangan ya. Maju ke depan satu-satu. Oh iya, ibu bapak ke depan, saya ke belakang dah. Baik, mau lanjut? Nah sekarang kita lihat nih. Kalau melihat silsilah begini, Rasulullah manusia biasa bukan? Punya bapak, punya ibu kan? Kan turunan Nabi Adam. Kalau Nabi Adam Allah ciptakan dari apa? Ada di Al-Quran. Rasulullah juga bersabda, khuliqatil malaikatu min nur, diciptakan malaikat dari cahaya. Wa khuliqal jan mim marjim min nar, diciptakan jin dari api. Wa khuliqa Adam mimma wusifalakum, dan diciptakan Adam dari apa yang disifatkan kepadamu, min turab, dari tanah. Istrinya Hawa dari apa? Dari tulang rusuk siapa Pak? Nabi Adam. Kalau tulang rusuk sapi itu sop konro di seberang itu. Yang tadi Ibu ikang. Ibu Makassar Bu? Oh saya pikir Makassar. Adapun anak cucu keturunannya termasuk Rasulullah, termasuk kita. Berproses kan tadi alam kandungan. Alam pertama kan? Kalau Nabi Adam istrinya Hawa nggak mengalami alam kandungan. Di dalam sebuah hadis di kitab Al-Arba'in punya nggak nomor 4 karya Imam An-Nawawi itu, bahwa proses penciptaan manusia secara umum selain Adam dan Hawa adalah nutfah saripati,
berubah menjadi alaqah, segumpal darah, berubah menjadi mudghah, semula daging kan? Ya 40, total 120 hari, berapa bulan? 3 bulan. Hui. 4 bulan. Wah, udah lama nggak hamil? Sampai lupa gitu. 4 bulan kan? Bapak saya nggak tanyain, nggak pengalaman, udah. Kan saya bilang tadi, bapak-bapak kan bisanya mau menghamili kan? Iya. Nih, Nabi Muhammad mengalami nggak ini? Ya nutfah alaqah mudghah. Ini ada di hadis Nabi ini. Di ayat Al-Quran juga ada, nanti cek aja di rumah proses penciptaan manusia ini. Nabi Isa punya ibu tapi nggak punya bapak. Kekuasaan Allah nggak itu? Makanya Nabi Isa nisbahnya langsung Isa bin Maryam. Ke ibu nggak itu? Karena nggak punya bapak. Tapi kalau Rasulullah punya ibu bapak nggak? Udah kenal belum? Nah sekarang kita kenalan orang tua Rasul. Ini kan tadi baru dari sini Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf, terus gitu ya. Nah sekarang lebih detail. Boleh saya hapus yang mana? Boleh semuanya? Ya nanti pulang saya periksa tasnya, catatannya itu. Awas, boleh-boleh dilihat bening aja itu. Nah baik, enggak, supaya kajiannya itu efektif. Jangan berapa semester enggak ada tambahan itu. Baik, Rasulullah SAW lebih rinci nih, dilahirkan dari hasil pernikahan seorang laki-laki namanya Abdullah bin Abdul Muthalib kan? Dengan hasil pernikahan Abdullah bin Abdul Muthalib dengan seorang wanita siapa? Aminah. Saya belum dapati kalau baca kitab nama perempuan ada Siti, belum dapat saya. Itu orang Indonesia, Bu. Ya. Kalau perempuan Siti gitu. Ya kan? Nggak ada, langsung aja di kitab hadisnya Aminah binti Wahab. Ibu kenal nggak? Ya, ayo kita kenalan. Nih, lahirlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini anak semata wayang tunggal, Bu. Gak punya kakak kan? Nih, kalau mau kenal jati diri Rasulullah. Makanya sangat disayangkan kalau ada yang mengucapkan apalagi berkeyakinan Rasulullah dari cahaya. Nggak ada dalilnya. Sering kan kita dengar Rasulullah manusia biasa. Baik, sekarang buka surah Al-Kahfi 18 ayat 110 terakhir. Coba buka. Ayo. Kita bandingkan pernyataan orang hasil karya sastra sama firman Allah nih tentang jati diri Rasulullah ini. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Ada enggak? Ada ya? Katakanlah ya Muhammad. Jadi Allah merintahkan pada Rasulullah menyampaikan kepada segenap manusia bahwasanya aku yaitu Rasulullah adalah manusia sama seperti kamu. Dari apa tadi? Ya nutfah alaqah mudghah. Oh, kalau kita langsung dari tanah dipeleret, Bu. Yang bikin kendi itu. Nah, Nabi Adam yang dari tanah. Kita nutfah alaqah mudghah. Benar enggak, Bu? Iya. Nah, Rasulullah gitu kan? Sama nih ada bapaknya, ada ibunya. Bedanya apa? Yuha ilayya, yang diberi wahyu. Intisari wahyunya tauhid. Annama ilahukum ilahu wahid. Bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Nah ini Rasulullah nih. Ketika masih dalam kandungan ibunya, Aminah binti Wahab, bapaknya wafat. Berarti lahir dalam keadaan apa? Yatim. Tentang keyatiman Rasulullah ada di surah Ad-Duha ayat 6. Silakan dibuka. Surah Ad-Duha 93. Surah Ad-Duha 93 ayat 6. Nih. Masa nggak hafal?
Alam yajidka yatiman fa'awa. Apa artinya? Bukankah dia Allah mendapatimu ya Muhammad dalam keadaan yatim, lalu dia Allah melindungi dia, ya Rasulullah? Yatim. Nah, itu konteks syariat. Kalau seorang anak ditinggal mati bapak, dia belum balik, namanya yatim. Tapi kalau seorang anak belum balik, ditinggal mati ibu, nggak ada namanya. Itu nama bahasa kita piatu. Ada ayat piatu nggak mas? Nggak ada. Hadis piatu nggak ada. Loh kok diskriminasi? Lah yang menanggung nafkah kan bapak. Makanya yang beri perhatian tuh kalau anak belum balik bapaknya mati karena nggak ada yang nanggung nafkah, maka kita bantu gitu loh. Kalau seorang anak ibunya yang mati, maka bapaknya kawin lagi. Artinya masih ada yang nanggung gitu loh. Ibu kalau dengar kawin lagi cemberut amat sih. Udah ya? Baik. Jelas Bapak Ibu? Dalam keadaan yatim lahir. Kapan Rasulullah dilahirkan? Nah, sekarang kita lihat catatan sejarah. Hari Senin. Harinya dulu. Semua sepakat. Tanggalnya berselisih. Ada yang menyebut 2, ada yang menyebut 9, ada yang menyebut 10, ada yang menyebut 12, ada yang menyebut 17. Yang orang kita sering pakai ini. Menurut ahli sejarah yang tepat ini. Tuh. Paham? Ya sudahlah. Orang udah kadung ini nih. Kadung tahu Bu kadung? Ibu hafal juga. Nah ya, harinya Senin. Tangan ini baca dong di Sirah Nabawiyah makanya. Ayo, bulannya apa? Rabiul Awal. Sekarang masih Rabiul Awal kan? Tuh bulannya Rabiul Awal. Hafal kalender Hijriah, Bapak? Ibu hafal? Ibu hafal? Bener? Coba mulai dari 1 sampai 12 tanpa salah. Bapak, karena ibu-ibu sebagian ini kalendernya udah nasional. Nah, ya umumnya ibu-ibu di rumah di dinding kalendernya nasional. Dan umumnya dari toko emas Bu. Karena dia suka apa? Emas. Kalau Bapak dari bengkel kan? Dari bengkel kan? Ini kan udah mau 2017. Kalender baru dari bengkel dia Bu. Apalagi yang suka otomotif. Ada motor, ada mobil. Silakan. Yang bahaya yang nangkring di motor itu loh. Siapa Bu? Yes. Udah ya. Kalau kalender Hijriah Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Hafal ya? Nanti ulangan lagi. Tapi kalau kalender Jawa Islam lain lagi. Suro, Safar, Mulut, Ba'da Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Terus, ini asli semua ini. Bagus. Tapi itu kalender Jawa Islam, bukan kalender Hijriah. Makanya Rabiul Awalnya diganti Mulut. Nah, itu ada dasarnya juga. Karena itu bulan kelahiran Nabi, walada yalidu mauludun gitu loh. Bulan kelahiran Nabi. Oke lah kalau bulannya. Tapi yang jelas namanya apa? Rabiul Awal. Tahu kata Rabi nama kalender Hijriah ini? Rabi itu musim semi. Musim semi Bu. Kan di negeri kita nggak ada musim semi. Adanya musim kemarau, musim hujan, musim duren, sama musim bom sekarang. Nah itu. Bulan Desember musim bom Mas. Di mana-mana bom. Bom. Kan pertama beritanya bulan kemarin di dekat rumah saya Bintara 3. Saya kan Bintara 9. Ya Bu ya. Nggak tahu produsennya siapa itu. Sampai sekarang juga nggak jelas sidangnya kayak apa dan ya wallahu taala alam. Pokoknya musim bom dah, gitu Bu ya. Ya, pokoknya catatan 10 terakhir Ibu lihat ini Desember bom, lihat aja. Terserah meledak, ketembak, nggak ketangkep, terserah lah itu. Dah baik, nih
Tahunnya? Tahun apa? Kenapa nggak macan? Atau singa, zebra, jerapah? Ada apa? Ibu tahu nggak? Ini ibu-ibu taunya gajah, ingatnya sarung suami aja itu. Apa Bu? Hafal juga ibu. Nah, ketika itu belum ada kalender hijriah, nama bulan sudah ada. Makanya kata Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri di kitab sirah beliau Ar-Rahiqul Makhtum, 50 hari menjelang kelahiran Rasulullah terjadi peristiwa besar, diabadikan dalam Al-Quran. Silakan buka surah Al-Fil, surah 105. Apa arti Al-Fil? Gajah. Kalau saya ingat gajah itu majalah Bubu halaman belakang. Nah, gajah kecil belalai panjang. Namanya siapa Bu? Temannya siapa? Rongrong. Nah, itu. Ibu suka merongrong suami ya? Nah, ini nih. Mau akhir tahun suaminya dirongrong dulu. Ya Bu ya? Mau ganti edisi baru lah, edisi inilah. Ketemu Bu? Nah, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Apal ya? Ini kayak TPA ya? Nggak apa-apa, Taman Pendidikan Akhirat. Daripada Bantar Gebang, tempat pembuangan akhir. Ya, yang ngaji ini tadi Lolita lolos 50 tahun. Jarang yang jelita-jelita. Iya, jarang ada, tapi jarang Bu. Kali ini bagian Mas juga banyak yang seksi nih Masnya. Tahu seksi nggak Mas? Seket kurang siji. Ya kan seksi itu. 49 Bu. Sudah ya? Nah, jadi di tahun yang sama kelahiran Rasulullah ada peristiwa besar diabadikan dalam Al-Quran. Surah Al-Fil ayat 1-5 tadi kita baca. Jadi ada apa? Ada upaya merobohkan Ka'bah oleh pasukan gajah kan? Ya, siapa itu pimpinannya? Gubernur. Gubernur mana? Yaman. Siapa namanya? Ahok. Abraha. Itu man gubernur kita itu. Gubernur Yaman namanya Abrohah gitu. Abrohah ya, bukan Abraham Bu, lain lagi itu. Abrohah. Abrahah ya. Baca tuh catatan di Al-Quran, ada catatan kaki, lihat di bawah itu catatannya. Abrohah namanya ya, Gubernur Yaman Abrohah. Dengan sepasukan tentara, dia sendiri naik gajah, gajahnya gede. Nama gajahnya Mahmud. Gitu. Lo yang namanya sama jangan tersinggung. Ya, Dek, apalin Dek ya, gajahnya namanya siapa Dek? Tadi Mahmud. Loh, kalau orang punya binatang peliharaan dikasih nama boleh nggak? Oh, boleh. Coba tanya, Dek, Upin Ipin punya kucing namanya siapa? Apin. Loh, apa? Ayam jagonya namanya siapa? Rembo. Ibu nggak tahu? Ibu nontonnya apa? Marsha and the Bear? Enggak, yang nakal itu anak perempuan jilbab tanggung, poninya kelihatan itu loh. Ya susah banget diurus. Kesian si beruang gendut. Bener Pak ya? Bahasanya Rusia kan itu. Enggak, saya mendingan nonton karton Bu daripada nonton binatang film itu. Kalau binatang film beneran mah nggak apa-apa, masih bagus, flora fauna kan, Net Geo Wild. Tapi kalau binatang film itu loh, yang pakainya itu ya Rukmini, ya tahu Rukmini? Nah itu tahulah itu Bu. Nah baik, jadi ini nih. Allah selamatkan nggak? Berhasil nggak Abroha itu? Dengan cara apa Allah mengutus? Burung yang berbondong-bondong, bukan nama burung ababil. Baca ayatnya itu, burung yang berbondong-bondong gitu, bukan nama burung.
Kalau nama burung tuh kakatua, nuri, itu kan kacer, wambi, maleo, cucak rowo, kutilang, hafal nggak mas? Ibu punya beo? Dah ya, nah akhirnya apa? Hancur, mati mereka itu. Selamatlah Ka'bah. Menurut catatan ahli sejarah, ini kan kalender Hijriah. Kalender Masehinya kurang lebih tanggal 20 atau 22 bulan April tahun 571 Masehi. Nah tuh. Ini kalender Masehinya nih, kelahiran Rasul. Harinya sama. Tanggalnya berapa? 20 atau 22. Ya Bu ya? Bulannya April. Ya Allahu alam, kan kadang-kadang Masehi sama Hijriah dikonversi selisih-selisih dikit lah 1-2 hari. Paham ya? Nah, April ini juga hasil konversi Bu. Memang ada dulu yang nyatetin, nggak perlu. Dan ini sekedar tahu aja. Tahun 571 Masehi. Bu, kalau Kartini kapan Bu? Tahun? Ya, Regu B saya lempar. Regu B 21 April tahun 1838. Oh, mana Ibu? Ya Bu ya, kalau Nyonya Menir 1913. Masih berdiri itu. Masih berdiri sejak 1913 ini. Apa? Jamu Cap Jago 1926. Ibu ngafal? Loh, sekarang Ibu saya tanya, Budi Utomo 19 berapa? 08, Sumpah Pemuda 1928. Proklamasi tahunnya 19 itu proklamasi. Reklamasi 2015. Pak hafalin itu Ibu ya, hafalin itu. Nanti jangan-jangan kalau nggak berubah itu di sekolah-sekolah upacara berubah tuh. Reklamasi 1 pulau apa? 2. Nah, boleh apa? Ibu kayaknya Pimpro ya. Udah ya? Ya udah, mendingan ini aja lah. Ini saat kelahiran Nabi. Dilahirkan dalam keadaan yatim. Tuh surah Ad-Duha, bapaknya udah wafat. Nih. Tuh udah mau 2:30 Bu. Gimana? Ini belum kenabian tuh. Gak apa-apa ya. Babak pertama aja. Ya kita tuntaskan. Nanti babak keduanya. Ya nanti kan insya Allah ketemu lagi nggak? Insya Allah ya. Iya. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, rahimakumullah. Ini saya hapus. Atasnya belum saya hapus ini. Dah baik. Sebagaimana bayi pada umumnya setelah lahir kan menyusu kepada ibu kandung. Benar nggak? Aminah binti Wahab. Ada kebiasaan masyarakat Arab ketika itu. Di antara tujuan supaya dapat suplai nutrisi yang baik, sehat, ada para wanita yang menawarkan jasa menyusui bayi orang lain. Dibayar. Nah Rasulullah punya ibu susu. Ibu susu ya, ibu susu Nabi nih. Kalau Mas punya ibu kos. Lain dia itu, ibu kos. Ibu susu Nabi ya. Yang pertama Suwaibah Al-Aslamiyah. Nah, ini kan jarang yang tahu nih. Mantan budak Abu Lahab, tapi nggak lama Bu. Yang kedua baru Halimah As-Sa'diyah. Pernah dengar ini Bapak Ibu? Pernah dengar kan? Ibu susu Nabi. Yang kedua, nah, Rasulullah lama nih diasuh sama beliau. Rata-rata bayi menyusui paling lama berapa? Fi amaini. Ya, 2 tahun. Di surah Luqman 31 itu ada itu. Supaya kita bakti sama orang tua, terutama ibu, karena ibunya telah melahirkan dan menyusui selama berapa? 2 tahun. Tapi Rasulullah diasuhnya bukan menyusui aja. Diasuhnya dengan Halimah sampai usia 5 tahun. Diasuh. Kalau menyusu kan maksimal 2 tahun. Paham Ibu? Iya, ingat gak zaman ibu kita dulu Bu? Kalau dalam rangka menyapih anaknya berhenti menyusu sampai pakai broto wali. Oh Bapak mau ngalamin apa Bapak?
Tahu brotowali Bu? Pokoknya yang pahit-pahit. Apa kencur Bu? Brotowali ya. Ya supaya bayinya berhenti kan Bu. Loh kalau enggak itu keterusan itu. Nah jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nih diasuh sama Halimah sampai kurang lebih 5 tahun. Ketika usia 5 tahun terjadi pembelahan dada yang pertama. Allah mengutus malaikat Jibril. Ini belum nabi loh Bu. Yang memberi nama Muhammad kakeknya nih Abdul Muttalib. Belum ada orang yang pakai nama Muhammad. Kan makanya di surah tadi disebutnya siapa? Ahmad. Nama lain sama. Paham Ibu? Nah. Ketika usia 5 tahun Allah utus malaikat Jibril menjumpai Rasulullah masih usia 5 tahun. Diajak satu tempat, dibedah dadanya, dikeluarkan isi hatinya, dicuci dengan air zam-zam. Itu tanda kenabian awal, pembersihan. Kotoran kemanusiaan dibuang itu. Teman-temannya takut, terutama ibu susunya Halimah takut. Maka dikembalikanlah Rasulullah kepada ibunya. Paham Ibu? Ketika usia 6 tahun, Rasulullah diajak ziarah kubur ke makam bapaknya. Kan bapaknya meninggal duluan sebelum dilahirkan. Benar kan? Diajaklah sama ibunya ini ziarah kubur ke makam bapaknya, ditemani oleh kakeknya Abdul Muttalib, ditemani juga oleh pengasuh Rasulullah yang berikutnya ini. Pengasuh berikutnya namanya Ummu Aiman. Siapa dia? Ini budak wanita peninggalan harta bapaknya. Karena bapaknya waktu meninggalkan budak wanita Ummu Aiman dan juga beberapa ekor unta. Itu asetnya itu. Loh kalau budak kan seperti aset, bisa diturunkan, diwariskan kan. Nah ini menjadi pengasuh Nabi, Ummu Aiman. Nama sebenarnya Barokah. Tuh Barokah. Wanita Bu, budak wanita. Dah ya. Nah, jadi berempatlah mereka ini, Rasulullah bersama ibundanya, bersama kakeknya, bersama siapa? Main ziarah ke makam bapaknya ini. Selesai, kembali pulang, ibunya sakit di perjalanan, wafat. Paham? Wafat ibunya. Berarti kalau bahasa kita sekarang, Rasulullah tatkala umur 6 tahun sudah yatim. Benar kan? Siapa yang melindungi? Nih kakeknya nih. Abdul Muttalib. Tuh kakek Nabi. Ketika usia 9 tahun kakek Nabi wafat. Nih wafat. Siapa yang melindungi? Pamannya siapa? Abu Thalib. Kalau Abu Sayyaf Filipina Pak. Itu yang menyandera siapa itu Bu? Pelaut ya. Nah, iya. Tuh Abu Thalib nih pamannya nih. Ya, tapi nggak pernah ada riwayat manggil pamannya telolet nggak ada itu. Kan lagi tren itu sekarang apa sih itu Mas? Itu awas nyelusup kebiasaan Yahudi karena ini mau akhir tahun yang tiup trompet kan Yahudi makanya disuruh tiup-tiup gitu. Telolet, apa sih telolet? Kalau toilet di mana Bu? Oh belakang, ya udah. Daya 9 tahun diasuh oleh pamannya. Terus ketika usia 12 tahun, lah ini sejarah loh Bu. Sejarah tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ringkas ini. Makanya ini jarang disampaikan. Yang ada dalam rangka terus ya dalam rangka. Yang namanya dalam rangka nggak ada dagingnya. Iya tulang. Tapi jangan kencang-kencang ada si ucok gitu nanti. Kalau ini dalam daging, artinya jelaskan gini loh. Berdasarkan dalil yang sahih, jadi tumbuh cinta Nabi. Ini dalam rangka melulu ya. Terus nggak jelas lagi. Nah, betul, itu bahasa kampus ya Mas. Seremonial lahir ya. Nah ini substansial ini. Oh gitu ya, baca. Dah baik, 12 tahun Rasulullah diajak oleh siapa nih? Pamannya kan, ngapain? Berniaga. Kemana? Ke negeri Syam.
Tuh Suriah itu, Suriah. Ke negeri Syam. Jadi orang-orang bangsa Arab Mekah itu kegiatan utamanya diantaranya berniaga. Rombongan kafilah dagang nggak itu? Nah tuh Abu Thalib nih. Mengajaklah ponakannya nih Rasulullah ke negeri Syam. Tiba di sana ada seorang pendeta Nasrani. Pendeta Nasrani namanya Bahiro atau Buhairo. Pernah dengar nggak sih? Pernah dengar nggak? Waduh, kalau nggak dengar mah kebangetan itu. Bahiro atau Buhairo. Ada yang nyebut ini, ada yang nyebut ini. Sarwakene sami mawon foto doai. Kenapa? Apa hubungannya? Ini pendeta Nasrani menguasai kitab Injil. Loh kan waktu itu belum ada agama Islam. Agama yang berlaku apa? Ya yang ngikuti nabinya Bani Israel, Nabi Isa. Bangsa Arab, agama Ibrahim. Benar kan? Rasulullah belum jadi nabi loh. Berarti ikut syariat Nabi Ibrahim. Benar. Makanya suka nanya sebelum Nabi dibangkit agama apa? Bangsa Arab. Millata abina Ibrahim. Kan Nasrani Bani Israel. Lah ibu tadi gambarnya mana sini saya periksa deh. Kan tadi udah digambarin. Nih dari sisi Ishak ini Nabi terakhir kan Isa. Untuk kalangan siapa? Ibu bapak, Nabi secara umum diutus untuk kalangan umatnya saja. Nggak lintas batas, tahu nggak lintas wilayah? Nggak ada, beda plat itu. Paham bu? Jadi untuk wilayah Bani Israel, di Bani Israel aja. Tapi ada juga yang karena pertukaran, akhirnya ada bangsa Arab yang menganut Nasrani, ada gitu loh. Paham bu ya? Nah baik. Nah, sampai di sini ketemu pendeta Bahiro, dia ini ahli menguasai kitab Injil. Kan di negeri Syam dia. Ya, mengetahui ada rombongan dagang, Abu Thalib diundanglah, dijamu ke rumahnya makan. Ketika datang, ditanya, "Mana anak muda yang bersama kalian itu?" Dijawab oleh Abu Thalib dan rombongan, "Kami punya kebiasaan kalau urusan orang tua anak-anak gak boleh ikut." Jadi Rasul ditinggalin. Justru Bahiro pingin lihat ini anak muda nih namanya Muhammad. Karena udah ditulis di kitab Injil akan diutus Nabi siapa? Nah mau fit and proper test, cek fisik. Kalau perpanjangan STNK cek fisik gak? Nah itu kira-kira gitu. Makanya diundanglah Muhammad muda ini nih. Ditanya-tanya sama Bahiro, pertanyaannya benar semua. Dicek deh, fit and proper test ya. Nah, sampai dibuka bajunya, dilihat punggung bagian belakang ada cap kenabian, nubuah. Tuh, sudah ada berarti tanda kenabian. Makanya Bahiro ini bilang kepada Abu Thalib dan rombongan, segera bawa pulang anak muda ini. Karena kalau diketahui Yahudi pasti dibunuh, gitu. Dan yang paling sering membunuh para nabi itu Yahudi. Kalau Rasul nggak ada yang pernah membunuh kecuali wafat biasa itu. Jelas Bapak Ibu? Kembalilah Rasulullah ke Mekah kan, dibawa pulang balik. Terus tumbuh berkembang menjadi seorang pemuda. Bapak Ibu tahu selama ini terutama ibu-ibu nih dianggap yang ganteng Nabi Yusuf. Betul, setuju. Karena di dalam surah Yusuf ada itu, baca surah 12. Kenapa Bu? Ya, ibu tahu lah itu. Tapi Rasulullah Nabi yang paling tampan. Rasulullah masuklah usia kurang lebih 25 tahun. Menjadi pemuda yang gagah, tampan. Baca hadis-hadis yang sahih tentang fisik Rasulullah. Tidak terlalu tinggi, posturnya tidak terlalu rendah, sedang. Siapa bilang orang tinggi itu ganteng? Nyusahin istrinya, kasihan. Manggilannya bang, apa kabar bang ini? Karena suaminya apa? Tinggi. Apalagi pemain basket itu istrinya kasihan separuhnya pak. Jadi kalau ngusap kayak main basket aja gini dia. Tinggal slam dunk ini. Kasihan istrinya. Benar nggak Bu? Orang diusap-usap segini separuh. Jadi Rasulullah fisiknya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu sedang. Kulitnya putih kemerah-merahan. Itu ada di hadis sahih. Kalau ibu pakai pemutih whitening,
Ya Bu ya, pakai whitening supaya apa? Putih. Kalau agak ya kering-kering dikit moisturizing, pelembab. Kalau agak kasar banyak bulu waxing kan gitu kan? Ya udah. Itu brosur salon itu. Loh kan kalau di jalan lampu merah suka ada petugas marketing bagi brosur kan. Kalau Bapak Ibu ambil buang, baca dulu Iqra gitu. Oh iya ini. Paling nggak tahu lah Bu. Bapak tahu nggak mani-pedi? Ya bacanya di situ. Sudah ya? Baik, jadi Rasulullah ini usia 25 tahun. Kemudian apa fisik Rasulullah? Dadanya bidang. Di tengahnya ditumbuhi bulu halus, ada bekas tadi di bedah. Malaikat Jibril kan usia berapa tadi? 5 tahun kan? Kemudian apa? Lihat rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak keriting, tidak lurus, sedikit bergelombang. Bahkan didiamkan memanjang menutupi telinga nih. Dan bagian belakang sebahu. Gondrong. Tuh. Ya, jenggotnya lebat. Rambutnya ada sedikit uban. Bulu matanya lentik. Tuh. Kalau ibu kan pakai maskara. Tambahan dia, doping dia itu. Supaya anti badai ya Bu ya. Nah itu. Nggak tahu saya tuh. Orang laki kok nanya. Kan laki Bu. Dia nggak tahu saya itu. Saya nggak ada hadis yang saya baca itu. Ya Bu ya, nggak disinggung. Tapi yang jelas umumnya laki ya berkumis lah Bu. Makanya disebutkan jenggotnya lebat, gitu ya. Dah baik. Kemudian Rasulullah keringatnya lebih harum dari kasturi. Tuh bayangkan itu. Keringatnya lebih harum dari minyak kasturi. Itu minyak wangi yang paling wangi ketika itu. Kalau kita cari minyak kasturi untuk nutup keringat. Kalau kita kan, itu bedanya itu. Dah ya, baik. Itu fisik. Begitu pula akhlak beliau batinnya itu. Top. Makanya Rasulullah dapat pujian sanjungan surah 68 ayat 4 Al-Qalam. Coba dibuka. Enggak, ini julukan pujian Rasulullah, pujian Allah kepada Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ada enggak? Dan sungguh engkau ya Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang apa? Nih, akhlaknya nih. Istri beliau Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Kana khuluquhu Al-Qur'an." Akhlak beliau Rasulullah adalah aplikasi dari seluruh isi Al-Qur'an. Sekarang lihat akhlak Rasulullah. Pemaaf, tidak pendendam, dermawan, ya enggak? Berkasih sayang, tuh. Penyabar. Lihat Rasulullah manggil istrinya Aisyah radhiyallahu anha dengan panggilan apa? Tuh, Humaira. Bapak panggil istri apa? Kapak merah. Tuh. Karena suka nodong. Ya, suka nodong. No money, no happy. Nodong dulu itu istrinya. Makanya manggilnya kapak merah itu. Nah, ibu panggil suami yang bagus-bagus lah Bu. Ibu panggilnya apa? Ayang beb, Aa, Hani, Sweetie. Kayak pamper itu. Sweetie. Tapi bapak-bapak ini kalau manggil istrinya Bu, tandain Bu. Kalau nggak ada maunya nggak pakai mad. Belajar tajwid kan tadi? Kan mad itu ada mad tobi'i, ada mad far'i. Ingat nggak? Suami Pak, jujur Pak. Kalau manggil istri nggak ada maunya nggak pakai mad. Mama, gitu nggak pakai mad. Tapi kalau ada maunya tandain mad 6 harokat. Mad lazim musaqqal harfi 6 harokat. Mama, itu 6 harokat itu. Bener Pak ya? Nah, ini tandain itu. Ibu jangan jawab iya, nggak usah. Nah itulah akhlak Rasulullah. Nah makanya sampai dapat gelar yang tadi ibu sebut itu. Nah, Al-Amin, jujur dan terpercaya. Nih sampai terdengarlah ke telinga seorang janda kaya. Tuh bapak bangun lagi, janda bangun langsung tuh kan. Nah, bangun. Siapa namanya? Nah, Khadijah. Enggak lagi Bu, kan udah dibilang. Di kitab mana saya nggak dapat, di Siti nggak ada itu. Nanti lama-lama BSD City, Citibank, City Tour, apa ya?
Nah itu kan orang kita aja itu. Binti Khuwailid, anak Pak Khuwailid nih. Ya, Khuwailid. Ya, saudagar kaya, janda pula, pernah menikah 2 kali. Suami pertama meninggal, suami kedua cerai. Nih, ada anak tapi nggak banyak catatan sejarahnya. Untuk apa nih? Ini Rasulullah nih. Ya, kalau diurut gitu, ibu nomor urut diapalin yang ketiga ya. Dah ya. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Pertama, Khadijah mengundang Rasulullah ini, pemuda yang jujur, al-amin, untuk apa? Sebagai mitra dagang. Sebagai mitra, kan ini saudagar kaya. Maka diutuslah budak laki-lakinya namanya Maisarah. Tuh, awas pakai Siti lagi, udah tahu laki-laki. Pakai Siti lagi. Ini laki-laki nih. Ya, budak laki-laki Khadijah Maisarah untuk mendampingi Rasulullah nih yang gelarnya Al-Amin, memperjualbelikan barang dagangannya. Ternyata benar, jujur, laku keras. Gitu ya, paham Bu? Kemana dagangnya lagi? Ke negeri Sam lagi. Tuh, kan jalur perdagangan kan itu. Namanya Maisarah. Ibu Mamai, maaf ya udah kadung namanya. Ya. Kan banyak wanita gitu namanya apa? Maisar. Padahal nama apa ini? Makanya kalau comot nama tanya dulu. Ada kemarin yang kasus rame di daerah Jawa, namanya Tuhan. Benar ya? Ini nggak boleh. Itu bahaya itu. Daya baik, dah singkat riwayat, akhirnya ya Khadijah manusia biasa lah. Ya Bu ya, kepingin dinikahi oleh Rasulullah nih, Al-Amin ya. Ini Muhammad nih, Al-Amin ini. Ini budak laki-laki Bu. Ya utusan Khadijah aja ini. Dah baik. Nah Khadijah pingin dinikahi oleh Rasulullah. Makanya beliau mengutus teman wanitanya nih namanya Nafisah. Teman wanita. Kalau bahasa kita mak comblang ya Bu ya. Apa itu mak comblang? Mas dulu apa? Mas dulu jalur undangan nikah apa jalur apa? SNMPTN. Ibu jalur simak. Ini teman Khadijah nih menyampaikan ya surat bahwa Khadijah pingin agar dinikahi oleh Rasulullah. Dibacakan, menafsirkan Rasulullah Nabil Ummi, nggak bisa baca, nggak bisa dibacakan. Nah makanya Rasulullah laporlah nih kepada mamangnya nih Abu Thalib sama mamang yang lain yang muslim namanya Hamzah. Kali ini kafir ya, meninggal dalam kafir nanti begitu Rasul jadi nabi. Nih pamannya masuk Islam Hamzah itu. Datanglah mereka berdua mendatangi ini nih bapaknya Khadijah, Pak Khuwailid namanya. Siapa? Untuk tujuan apa? Melamar, meminang. Gitu ya Bu ya. Nah, melamar. Ketika Rasulullah menikahi Khadijah, di antara mahar yang diberikan 20 ekor onta muda. Luar biasa ini. Kalau ibu dulu apa? Cukup seperangkat alat? Salah sendiri. Makanya bapak nih, yang bujangan siapa? Kalau kasih mahar yang benar ya, sebatas kemampuan. Ada lagi ibu dikasih mahar Al-Quran. Anak udah 3 bungkus belum dibuka sampai sekarang. Masya Allah. Gimana itu? Daya? Dah terakhir 10 menit lagi. Sampai sini aja belum kenabian ya. Belum bi'sah nih, belum kenabian. Setelah Rasulullah menikah dengan Khadijah, ini saya hapus. Boleh saya hapus Bapak Ibu? Nah dari ini ya Khadijah nih. Ini saya pindahkan ke sini. Ini kan Rasulullah menikahi Khadijah nih. Kita yang menikah Khadijah diberi keturunan anak 2 laki 4 perempuan. Tuh.
Rasulullah menikah dengan Khadijah. Berapa usia Rasul tadi? Berapa Khadijah? Ya, ini yang sering kita dengar nih pendapat 40 tahun. Gak ada masalah kan Bu? Ini mesti dapat anak 6. Ngomong-ngomong ibu berapa sekarang? Ibu 61 apa 16 sih? Luar biasa. Kalau Mas berapa? Kalau laki-laki cepet boros Bu. Lihat KTP-nya umur 24, lihat mukanya 42 itu. Boros ya. Dah baik, siapa anak Nabi yang laki dan perempuan? Ini per gender ya, bukan per urutan. Al-Qasim. Anak Nabi hasil pernikahan dengan Khadijah, Al-Qasim wafat masih kecil. Yang bontot terakhir namanya Abdullah, seperti kakeknya. Juga wafat masih kecil. Berarti nggak ada keturunan laki kan? Berarti yang merasa keturunan Rasul bukan dari jalur laki. Paham? Bukan dari jalur laki. Karena itu anak lakinya wafat. Rasulullah nggak punya saudara laki, nggak ada kan? Nggak ada. Orang seorang diri, anak tunggal. Dan siapa anak perempuan Rasul 4 ini? Zainab, Ruqayyah, yang kalau bahasa kita Rogaye Bu. Ya, Ruqayyah nih aslinya nih. Ummu Kulsum dan Fatimah. Nah, yang sering digembar-gembor keturunan Nabi dari jalur ini. Karena Fatimah dinikahi oleh siapa? Ali bin Abi Thalib. Siapanya Nabi? Sepupu, berarti om dan ponakan. Boleh karena bukan om langsung, om sepupu. Paham nggak? Kan Rasulullah nggak punya saudara kandung, saudara sepupu, anaknya Abu Thalib gitu loh. Berarti kan Abu Thalib punya anak Ali. Betul kan? Ali terhadap Rasulullah kan sepupu. Nah, ini Fatimah keponakan Ali kan? Tapi keponakan sepupu, boleh nikah bukan mahram gitu. Nah, dari keturunannya inilah diantara yang terkenal laki-laki kakak beradik siapa? Hasan, Husain dan yang lain-lainnya. Baik, sampai di sini tinggal 5 menit. Ada yang mau disampaikan? Nanti lanjut ketika dibangkit menjadi Nabi dan Rasul. Silakan Bapak Ibu. Ini Sirah Nabawiyah memang panjang Pak. Panjang ya? Oh panjang. Seru nggak Bu? Suka sejarah nggak? Kalau nggak ya udah hapus aja lagi. Nah ini memang jarang disampaikan. Ya harusnya bukan hanya karena Rabiul Awal ya. Ada kajian khusus Siratun Nabawiyah lengkap diajarkan. Tumbuhlah cinta pada Nabi itu. Nah sekarang selain bukti cinta pada Nabi, ini sambil saya nunggu pertanyaan, kalau enggak apa-apa saya tutup ini. Ya selain mengenal jati diri Nabi beliau, bukti cinta berikutnya apa? Amalkan dong sunnah-sunnahnya. Dalam kehidupan sehari-hari aja, yang praktis, masuk masjid kaki apa? Keluar masjid, masuk toilet, keluar toilet, pulang ke rumah kita masing-masing, masuk kanan, meninggalkan rumah kita, kiri, masuk bioskop. Jangan, siapa yang suruh? Kiri lagi. Ini bukan masalah kanan kiri Bu, masalah larangan. Termasuk masuk diskotik, bukan kanan kiri, jangan. Masa ada yang bingung masuk bioskop sama diskotik kanan kiri bingung dua-duanya. Bu masuk pasar kaki apa Bu? Tuh kan bingung kan, yang sering belanja aja bingung kiri. Iya Ibu banyak tawafnya ya. Ini tawaf ini. Tawaf berapa putaran Ibu? Nggak tahu. Pakai sa'i nggak Bu? Oh enggak, karena ada ibu-ibu belanja tawaf tambah sa'i. Udah sore lari kecil ya karena udah mau tutup tokonya. Syukur suaminya sabar itu. Kalau suaminya nungguin lama sampai maghrib baru pulang, itu istrinya di Jumratul Ula, Jumratul Wusto sama Jumratul Aqobah. Mau? Nah, iya. Dah sebaiknya wukuf di mana wukuf? Di rumah di Arafah. Kalau nggak ada keperluan di rumah udah
Di rumah saja, kecuali ada keperluan yang darurat, apalagi silahkan itu. Baik Bapak Ibu yang sekalian, barangkali ini mungkin sudah sering dengar, sekedar mengingatkan ya, atau melengkapi. Maka tolong dirujuk lagi ke kitab-kitab yang sahih tentang Sirah Nabawiyah. Banyak ya, Sirah Ibnu Hisham ada. Kalau sering saya baca itu Ar-Rahiqul Makhtum, Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri ada. Ada ya? Nah, kemudian ada juga sebentar Bu, ya Syekh Abu Bakar bin Jabir Al-Jazairi, Al-Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada diterjemahkan itu. Silakan dibaca. Ya Ibu, maaf silakan. Ya. Ini belum sampai ya. Ini asumsinya ketika diangkat, ya. Silakan Bu, sambil saya minum boleh ya? Waalaikumsalam. Ya baik, terima kasih Bu. Ya, Rasulullah SAW ini benar babak kedua Bu. Ya udah nggak apa-apa, saya ringkas saja, tinggal 2 menit Bu. Ya, Rasulullah dibangkit menjadi Nabi dan Rasul usia 40 tahun Bu. Daya bocoran itu dulu ya. Ya, berarti ini kan perjalanan berumah tangga berapa lama nih ke sini? 15 tahun. Paham Ibu ya? Sudah punya anak, ya Bu ya, dan tentunya nggak seluruhnya, catatannya nggak banyak, paham Bu ya? Yang dalam perjalanan rumah tangga 15 tahun nih, ya Bu ya. Nah di umur 40 lah dibangkit menjadi Nabi dan Rasul, umur 40. Oh iya, paham Bu ya? Nah nanti detailnya babak kedua ya. Ibu mancing-mancing saya nih. Baik Bapak Ibu, cukup ya, karena saya ada keperluan tepat jam 3 kurang 15. Semoga bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Kalau ada kebenaran dalam penyampaian itu semata-mata dari Allah, bukan dari saya. Tetapi kalau ada kekurangan dan kesalahan, pasti itu salah saya, maka mohon dimaafkan, rujukkan kembali, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.